Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Di pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan sedikit renungan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Saudara yang kasih Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 7 ini berbicara tentang kekhawatiran. Dan di pagi hari yang indah ini kita akan membahas tentang kekhawatiran. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya kekhawatiran. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang percaya firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu kehidupan saya dan saudara. Sebab Tuhan yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi seringkali kita orang-orang yang percaya, setiap manusia yang ada, seringkali kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seringkali kita yang menanggapi sendiri kekhawatiran kita. Nah ini sebab ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh berlebihan merespon kekhawatiran saya dan saudara. Kita tidak boleh berlarut-larut dengan namanya kekhawatiran. Kita tidak boleh merespon lebih yang namanya kekhawatiran. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena seringkali iblis memakai hal kekhawatiran ini untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Seperti apa? Seringkali kita mengalami kekhawatiran, tiba-tiba kita jatuh dalam dosa. Coba kita merenung. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun sendiri, ketika kita mengalami kekhawatiran, mungkin kalau kita ada di rumah, kita mungkin marah anak-anak dengan tidak jelas. Mungkin marah suami dengan tidak jelas, mungkin marah istri dengan tidak jelas, atau mungkin marah orang-orang yang dekat dengan kita dengan tidak jelas, karena kita sedang mengalami kekhawatiran. Tanpa kita sadari kita sudah menyakiti hati Tuhan. Tanpa kita sadari kita sudah marah tidak jelas dan membuat itu hal yang bersalah kepada Tuhan, membuat kita jatuh dalam dosa. Iblis bisa pakai yang namanya kekhawatiran. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran apapun yang saudara alami, serahkanlah hanya kepada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi yang membuat saudara khawatir, serahkan kepada Tuhan. Karena kita berjalan tidak sendiri, kita berjalan bersama Yesus. Untuk itu setiap apapun yang terjadi, serahkan saja kepada Tuhan. Gak usah khawatir. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita jatuh dalam dosa. Hal yang menarik yang akan saya ambil di pagi hari yang indah ini, seringkali kita orang-orang percaya kita meremehkan kehadiran Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Saya ada satu ilustrasi. Ketika kita naik pesawat, ketika kita menaiki pesawat, seringkali kita merasa nyaman di atas pesawat. Seringkali ketika kita sudah biasa naik pesawat, kita rasa pasti sampai dengan selamat. Pasti kita sampai dengan di tujuan kita dengan selamat. Padahal kita tidak tahu siapa pilot yang membawa pesawat itu. Kita tidak tahu nama atau kita tidak pernah melihat mukanya, mungkin wajahnya. Siapa pilot itu yang sedang membawa kita ke tujuan yang ingin kita pergi. Tetapi ketika kita berada di pesawat, kita selalu merasa nyaman. Kita yang sudah biasa naik pesawat, yang sudah pernah mengalami hal ini, ketika kita naik pesawat, kita cuman biasa-biasa saja, bahkan merasa nyaman. Padahal kita tidak tahu siapa yang membawa kita. Kita tidak tahu siapa pilot kita. Begitu juga ketika kita naik kapal. Ketika kita sudah biasa naik kapal laut, kita tidak tahu siapa nakodanya, tetapi kita nyaman-nyaman saja di kapal. Kita percaya kita sampai dengan selamat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, ketika kita menjalani hidup di dunia, kita yang seharusnya sudah tahu siapa nakoda kita, kita yang seharusnya sudah tahu siapa pilot kita. Nah saya akan bertanya kepada saudara yang dikasihi Tuhan, siapa pilot saya dan saudara saat ini?
Dalam kehidupan nyata, siapa pilot atau nakoda saya dan saudara? Kita pasti jawab, pilot saya dan saudara itu Tuhan Yesus. Seharusnya apa yang kita lakukan di pesawat, apa yang kita rasakan di kapal, begitu juga kita rasakan dalam kehidupan saya dan saudara sehari-hari. Karena apa? Karena kita percaya kita mempunyai pilot yang luar biasa. Kita mempunyai nakoda yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Buat apa kita khawatir di dunia? Buat apa kita khawatir menjalani hidup kita sehari-hari? Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat ilustrasi tadi kita bisa tangkap seringkali, bahkan sering kita meremehkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita khawatir berlebihan, padahal ketika kita naik pesawat kita tidak tahu siapa itu pilotnya. Kita nyaman-nyaman saja. Ketika kita naik kapal kita tidak tahu nakodanya, kita nyaman-nyaman saja. Tanpa kita sadari kita mulai meremehkan pilot dalam kehidupan yang asli kita. Pilot dalam kehidupan rohani kita yaitu Tuhan Yesus. Pilot dalam kehidupan sehari-hari kita, nakoda dalam kehidupan sehari-hari kita, yang sebenarnya kita ketahui yaitu Tuhan Yesus. Tapi kita masih apa? Masih khawatir, masih tidak nyaman menghadapi hari-hari kita, masih tidak nyaman menghadapi kehidupan kita. Sadar saudara yang kasih Tuhan, kita sering meremehkan kehadiran Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, serahkanlah kekhawatiran hanya kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia yang memelihara saya dan saudara. Kalau di pesawat kita nyaman-nyaman saja, di kapal kita nyaman, seharusnya ketika kita menjalani hidup sehari-hari, hidup di dunia, kita harus nyaman. Karena kita mempunyai pilot dan nakoda yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, semoga renungan di pagi hari yang indah ini memberkati kita. Renungan yang singkat, tetapi saya terberkati lewat cerita ini. Semoga juga memberkati saya dan saudara. Kita akan tutup renungan di pagi hari yang indah ini dengan doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menyadari kami tidak luput dengan namanya kekhawatiran. Tetapi kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kekhawatiran kami hanya taruh ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami yang seringkali meremehkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami lalai Tuhan, seringkali kami terbawa suasana dengan hal kekhawatiran, dan akhirnya kami jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami terus. Hamba-Mu mau berdoa buat jemaat, siapapun yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati mereka, kemanapun mereka pergi dan berada. Tuhan sertai tujuan mereka di hari yang indah ini, mungkin bekerja atau bepergian, mungkin studi. Tuhan Engkau sertai, Tuhan Engkau berkati. Lindungi Tuhan para hamba-hamba-Mu, lindungi para jemaat-Mu, lindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan renungan di pagi hari yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.